Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United menang 0-1 melawan Burnley. Dak dik duk der. Gila, ini pertandingan yang sangat seru sekali ya. Kenapa? Karena Burnley nggak main jelek ya. Oke, dia main defensif segala macam, tapi mereka sangat rapi dalam defense. Mereka sangat teratur dan mereka sangat kuat di bola atas ya. Gue liat nih, waduh, ini kayaknya pemain Burnley pemain basket semua kali. Kayaknya tinggi-tinggi, bongsor-bongsor semua. Benar-benar game yang wah, nggak gampang sama sekali, terutama dengan pressure yang sangat tinggi ya. Kita harus menang ya, kita seri pun tuh nggak bukan alasan ya, kita harus menang. Tapi Manchester United menunjukkan karakter yang sangat bagus sekali dan sangat layak sekali menang di pertandingan ini ya, sangat layak sekali menang di pertandingan ini. Oke, kita ngomong di babak pertama. Babak pertama itu menurut gua Manchester United apa ya, turn on-nya tuh lama gitu ya, kelihatannya off terus sampai 20 menit pertama, nggak not into the game sama sekali. Kalau gue bilang 10 sampai 20 menit pertama lah not into the game sama sekali ya. Terus perlahan-lahan mulai dapat ritmenya segala macam ya. Tapi gue mau ngomong juga nih ya, tentang kartu kuningnya Luke Shaw. Gue nggak setuju sih itu kartu kuningnya, tapi gimana pun juga ini semua tergantung VAR sama wasit ya. Cuman ya kalau gue lihat itu dia namanya bola mentahan, bener nggak? Dia harus fight dong buat itu, bener nggak? Dia harus dong. Kalau dia nggak fight buat itu, Burnley dapat bola ya bisa gol, benar nggak? Jadi dia harus fight, menurut gue itu nggak salah. Dan dia nggak, ya gimana pun juga momentumnya tuh ada gitu untuk dia tackling kan, dan kena bola terus mantul ke kakinya Burnley dan dia nggak bisa berhenti lah. Namanya gue momentumnya udah lari begitu kan pasti kena gitu. Jadi menurut gue ini nggak kartu kuning gitu, harusnya sih lebih ke arah Burnley yang kena. Dan gue bisa lihat ya, wasitnya ini sedikit pasif ya di ini ya, di pertandingan ini ya. Gue melihat dia sedikit condong ke Burnley ya, nggak tahu kenapa, apakah itu settingan atau apa gue nggak tahu. Yang pasti dia sedikit condong ke Burnley ya, terutama di babak pertama ya. Dan gue juga nggak ngerti tuh Bruno Fernandes kenapa kartu kuning tiba-tiba ya, kena kartu kuning ya. Jadi di babak pertama menurut gue secara taktik oleh sedikit salah ya, sedikit salah. Gue melihat ya gue jujur baru pertama kali ini lihat Burnley itu ternyata secara defensif sangat bagus ya, dan terutama bola atas mereka sangat kuat sekali ya. Kelihatan banget kita nih, kita punya defensive line sama offensive line itu sedikit jauh jaraknya. Ya, jadi pas awal-awal ya 20 menit 30 menit pertama kelihatan banget kita tuh susah mendistribusikan bola ke attacking kita. Ya walaupun nih kita udah pakai Pogba dan juga Matic ya. Kita tahu Pogba itu kan skillful ya, dan kelihatan banget kadang bolanya mandek di belakang. Yang nggak bisa bolanya nggak bisa ketemu kita punya attacker gitu, sama jarang banget. Bahkan long ball kita pun ya yang ke Marcus Rashford atau Cavani segala macam banyak yang dipatahkan di tengah. Ini kok gue bilang gini, Burnley benar-benar mainnya bagus sekali ya, terutama di babak pertama. Ya secara taktis pun oleh sedikit salah di situ. Gue bilang harusnya kita punya attacking line mundur sedikit ya, nggak bisa kita ada banyak jarak gitu antara defensive line sama attacking line. Ya kalau kayak gitu kita harus paksain long ball mereka kuat, jadi sama aja bolanya mandek. Kita susah sekali untuk mendistribusikan bola ke attacking kita ya. Jadi menurut gue babak pertama problemnya sedikit di taktik ya, sedikit di taktik, dan juga ya kita punya mesin tuh panasnya lama gitu loh. menit 20 baru mulai gitu panas. Dan untungnya nih Manchester United ya, tim ini menunjukkan karakter kuat sekali ya, karakter mental juara, dimana kita nggak berhenti gitu. Kita walaupun kita susah mengupas pertahanan Burnley, tapi kita keep trying. Dan babak kedua jelas beda sekali ya, kita mulai bermain lebih bagus, kita mulai in the game ya. Dan menurutku di babak kedua itu yang berdasarkan babak kedua sendiri kita layak banget menang ya. Kita bisa banget menang 0-3 gitu sebenarnya, tapi ya gitulah, beberapa finishing kurang bagus hari ini ya. Striker kita finishing kurang bagus, jadi ya gitulah, kita harusnya bisa menang 0-3. Di babak kedua gue lihat oleh sedikit menurunkan kita punya attacking line ya, makanya kita banyak bola yang connect ke attacking line dari defense ya. Jadi makanya Pogba lebih gampang mendistribusikan bola dari defender ke attacking. Nah itu sangat membantu sekali. Gue lihat benar ya, kalau sebelumnya ya kita punya attacker kita dekat banget di dekat kotak penalti. Kalau sekarang lebih rada mundur dekat di half line. Jadi itu ngebantu sekali untuk kita mendistribusikan bola. Dan kelihatan banget di babak kedua banyak banget chance bagus untuk kita, dimana kita harus bisa ngegolin. Dan kita ngomongin dulu golnya Paul Pogba, assist Marcus Rashford ya. Dan ini nih Paul Pogba nih ya, harus diacungin jempol ya. Gimana pun juga Paul Pogba itu seorang pemain sepak bola yang punya skill ya, sangat skillful lah kalau gue bilang. Dan gue bisa bilang dia lebih skillful dari Bruno Fernandes ya. Dan secara fisik segala macam pun dia lebih bagus lah.
dan harus diacungi jempol juga. Dia bilang dia bakal tetap profesional, dia selama dia pakai baju Manchester United dia bakal fight buat Manchester United, dan terlihat banget ya dari beberapa game terakhir. Dan dia menunjukkan gitu loh ya kualitas dia ya sebagai pemain ya, dan ya, ada bagusnya juga lah ya, toh dia mau hengkang juga di Juni, semoga gara-gara performa dia atau apa, atau mungkin dia bisa membawa kita juga ke ya menjuarai Premier League, who knows, benar nggak, hadiah perpisahan lah untuk kita atau apa, kita nggak tahu. Yang pasti Pogba menurut gua sih bagus banget mainnya di game ini ya, dan menunjukkan profesionalismenya, dan itu tembakan ya, orang bilang oh itu kena deflect, oh itu hoki lah lewat kakinya kiper, bodoh amat, itu tekniknya tuh sangat clean sekali ya, itu kalau nggak kena deflect pun gue rasa itu pasti gol, kecuali yang kita nggak hoki ya, pasti gol itu, jelas-jelas banget. Crossingnya Rashford kan nggak terlalu kenceng kan, dia nunggu dulu, timingnya pas banget, di timing bener-bener bersikat sama dia, wah itu sih keren banget lah golnya ya, keren abis ya. Oke, kita lihat line up-nya hari ini. Nah, kita lihat nih, David De Gea, nggak banyak yang dilakukan oleh David De Gea karena kita secara defensif bagus juga ya, cuman ada lah kecolongan-kecolongan yang dimana itu bener-bener kesempatan emas buat Burnley ya, dan itu hampir gol, ada hampir gol, siapa tuh, Vidra atau siapa lah pemainnya si Burnley ya, itu hampir gol ya, David De Gea menyelamatkan gemilang. Jadi menurut gue dia cukup bagus, walaupun nggak banyak harus dikerjakan sama dia main cukup bagus karena beberapa save peluang emas dari Burnley yang dilakukan oleh David De Gea. Luke Shaw main bagus banget, kalau gue bilang ya, Luke Shaw menurut gue termasuk konsisten performer ya, dia termasuk yang konsisten di dalam MU ya. Selain Bruno, Rashford, Fred, Luke Shaw menurut gue sih termasuk salah satu yang konsisten dalam attacking, dalam pressing, speednya, defending dia sangat bagus sekali ya, terutama juga di game ini. Menurut gue sih dia ya excellent ya. Maguire dan Bailey, ini partnership yang gue bener-bener bilang harus stay forever gitu ya, stay bener-bener deh, selama Bailey nggak cedera, selama Bailey sehat-sehat aja ya, ini berdua harus selalu start ya. Maguire dengan Lindelof, sorry aja ya, Lindelof bukan defender jelek, tapi ya mereka itu setipe ya, Maguire sama Lindelof setipe, makanya kita nggak bisa pakai Harry Maguire sama Lindelof lagi. Maguire dengan Bailey jauh lebih cocok, jauh lebih efektif, jauh lebih melengkapi ya kelemahan dan keunggulan masing-masing, jauh ya. Dan Bailey hari ini juga mainnya bagus, Maguire juga mainnya bagus dan hampir gol ya, itu harusnya gol gue bilang yang babak pertama ya kan, ya lu nggak bisa bilang ngedorong, namanya juga heading kan ya kan, dia dari belakang ya pasti tangannya harus bakal ini sendiri, kalau nggak dia nabrak orang ya dong, bener nggak, dia nggak dorong jatuh gitu loh ya kan, itu harusnya gol gitu, harusnya gol ya. Pokoknya layak banget lah menang kita ya hari ini. Wan-Bissaka, menurut gue dia nggak terlalu jelek mainnya hari ini ya, karena defensively dia juga bagus ya, crossingan yang far post ya, itu dijaga dengan baik sama dia, dan nyerang pun dia banyak support Marcus Rashford gitu, banyak maju juga. Jadi Bissaka menurut gue cukup oke, mainnya bagus juga ya. Paul Pogba, nah nih Paul Pogba menurut gue sih bisa man of the match ya, benar-benar ya, menurut gue oke lah. Babak pertama masih on off ya, dan semua juga gue bilang on off babak pertama ya, terutama 20 menit pertama banyakkan off-nya semua, tapi Paul Pogba babak kedua konsisten sekali ya performanya, dan ngebantu Bruno banget ya, mengalihkan perhatian defender segala macam. Paul Pogba menurut gue sih ya kandidat man of the match lah ya. Alemanja Matic, ya jelas Matic sama Pogba itu duet yang ya dari dulu ya, dari season lalu ya kan, terutama akhir season lalu setelah Covid lockdown, itu mereka duet andalan kita, dan terbukti sekarang ini juga mereka masih duet andalan kita ya. Matic yang ya, postur tubuh tinggi sangat membantu juga ngadepin bola atas, dan gue bener-bener kaget sih, jujur gue bener-bener kaget kalau Burnley itu kuat banget di bola atas ya, kuat banget. Gue yakin banget nih pemain-pemain Burnley itu kebanyakan tuh bekas pemain basket kali ya, itu 1,8 meter semua kali ke atas, gue yakin banget tuh mereka kuat sekali. Long ball kita banyak yang nggak nyampe ya. Attacker kita gimana? Marcus Rashford mainnya kurang bagus hari ini menurut gue ya, jelas ya, seperti yang gue pernah jelaskan ya di tanya jawab ya, sebelumnya, video sebelum ini ditanya jawab. Marcus Rashford ya kalau bukan tipe kreatif ya, jadi kalau dia taruh di kanan itu sedikit mengurangi efektivitas dia gitu loh ya kan. Dia tipe finishing, dia tipe ngelewatin orang, cari ruang buat tembak atau apa, dia tembak gitu loh. Dia bukan tipe oh ya gue cari ruang buat ngasih crossing gitu, atau ngasih peluang ke teammates itu. Jadi sedikit kurang efektif di kanan hari ini ya, dia kurang efektif.
Bruno Fernandes nggak jelek mainnya, gue bilang ya nggak jelek ya, jelas dia sama Paul Pogba berdua ini ngebantu banget ya dalam membangun serangan segala macam ya, dan orang bisa bilang oh Bruno nggak kelihatan hari ini, menurut gue sih nggak banget ya. Dia punya work rate, dia punya positioning, dia punya ya setiap kali dia megang bola 1-2 orang ya langsung 1-2 orang dari Burnley itu langsung keluar gitu buat nge-pressing dia, itu ngebantu banget dari segi situ ya. Dan jelas kita nggak selalu selamanya lah Bruno harus bisa membuat assist di setiap game gitu kan, tapi menurut gue sih kontribusi dia cukup luar biasa di game ini ya. Anthony Martial, ini gue mau gabungin nih Anthony Martial sama Edinson Cavani nih ya. Kenapa? Karena menurut gue nih dua ini performanya mirip-mirip di game ini ya. Gue suka movement mereka di game ini, gue suka off the ball movement mereka, on the ball movement mereka ya, gimana cara mereka menarik defender lawan ya, defender dari Burnley, positioningnya segala macam. Tapi nih dua ini finishingnya katro hari ini, katro abis ya. Ya mungkin ada faktor hoki di Burnley atau apa ya, tapi ya gitulah ya, terutama Martial nih kayaknya nih ya. Martial itu yang di injury time ya kalau salah ya, itu harusnya dia bisa kill the game. Udah 1-2 sangat kerjasama yang bagus sekali dengan Cavani, dengan Anthony Martial, tapi Martial nggak bisa finishing padahal dia tinggal ngalahin kiper. Menurut gue dari Martial itu cuma satu problem dia ya, kayak kelihatan cuma satu, dia tuh terlalu banyak nempatin shot ya. Nggak jelek sih nempatin shot, nggak jelek, tapi power dia kurang, power dari shootingnya dia kurang gitu loh ya. Kelihatan banget yang pas dia tinggal ngalahin kiper segala macam, kurang kenceng itu tembakan tuh. Kalau kurang kenceng dikit aja ya, itu gol itu harusnya gitu loh ya. Flexingnya udah benar, dia pengen nutmeg kipernya Burnley kan, bener ngasih Nick Pope, pengen lewat kolong kaki gitu, tapi ya gitu kurang kenceng nembaknya kalau gue bilang. Akhirnya dia ya reaksinya cepetan Nick Pope untuk ngeblok gitu. Jadi gue bilang Martial, Edinson Cavani di game ini cukup bagus, cuma finishingnya aja nih yang nggak ngecun gitu loh. Kalau nggak kita easily 0-3 mah harusnya bisa gitu loh ya. Ada banget chance bagus di mana Martial atau Cavani tinggal ngalahin kiper gitu, tapi ya gitulah, nggak bisa dieksekusi dengan baik ya, Tapi anyway, cara performa kita harus acungin jempol, walaupun seri pun tadi ya, ataupun kalah, gue harus ngacungin jempol tetap ke mentalitas dari tim kita ya. Kelihatan banget fokusnya ada segala macam ya, dan kita tetap fight terus gitu loh ya kan. Walaupun kita susah ngelawan Burnley yang pertahanannya rapet banget habis, bola atas juga kuat sekali, itu kita tetap fight sampai akhir ya, dan itu harus diacungin jempol ya. Dan ini faktanya aja ya, ini coba kita lihat dulu nih, kita punya, nah kita nomor 1 ya, sekarang ini kita nomor 1 beda 3 poin dengan Ipul. Kita nggak tahu bakal berapa lama di nomor 1, dan menurut gue sih kita harus bangga akan atas ini gitu ya. Orang bisa bilang hoki segala macam, yang bodoh amat gitu kan ya, paling cuma fans Arsenal doang yang ngomong kita hoki, benar nggak? Fans Liverpool, fans Manchester City pasti wah gila nih Manchester United perlu diperhatikan nih musim ini, bener nggak? Yang lain bener nggak? Tapi fans Arsenal doang pasti bilang ini gol dari surga, hoki segala macam. Bodoh amat, kita nomor 1, buktinya kita nomor 1, membuktikan adalah terlepas hoki atau enggak, kita punya mentalitasnya ya. Semoga mentalitas itu bisa bertahan terus sampai akhir musim, semoga kita bisa bertahan terus di nomor 1 sampai akhir musim. Nggak gampang sama sekali ya, tapi ini yang pertama kalinya loh kita di nomor 1 ya, setelah setengah game kali ya, setengah musim kali ya, 17 ya, ntar lawan Liverpool baru setengah musim ya. Tapi ini pertama kalinya nih semenjak zaman Sir Alex Ferguson kita bisa nomor 1 ya di Liga ya, dan ini achievement yang menurut gue ya sesuatu yang kita harus banggakan sebagai fans. Dan lupakanlah semua yang namanya Ole out, Pogba out atau segala macam. Kita harus dukung terus, kita punya klub, harus dukung terus. Kalah menang kita harus dukung ya. Kalau kalah kita coba kritis, benar nggak, problemnya di mana. Dan kita kebanyakan kita fans sudah tahu lah problemnya Manchester United di mana ya. Dari defensif kita kadang kurang fokus ya, dan mentalitas pun kita masih perlu pertanyakan. Tapi menunjukkanlah hari ini kita punya daya juang yang bagus ya. Cuma itu aja, di game-game penting kita nggak boleh flop, itu yang paling penting. Di game-game penting yang kita nggak boleh flop ya. Jangan gimana game-game kita bisa juara apa gitu ya, atau lolos atau apa kita malah flop, itu penting banget ya. Tapi yang menunjukkan karakter ya, Manchester United layak banget nomor 1 sekarang ini ya. Seandainya kita kalah lawan Liverpool pun kita bukan berarti kita bakal flop sampai akhir musim, enggak kan. Kalau kita kalah lawan Liverpool nanti Sabtu atau Minggu ya, di hari Minggu
tetap aja kita bakal tetap nomor satu bareng Liverpool ya. Mungkin ya di atas kita ya Manchester City lah ya, atau apa ya, kalau dia menang terus ya. Jadi menurut gue sih ini sesuatu yang kita harus sebagai fans apa ya, kita banggakan ya. Bodoh amat ya fans-fans lainnya, terutama fans Arsenal ngomong apa gitu kan. Kita lihat aja Arsenal di mana sih ya kan. Nah 11 nih, kita lihat aja antara fans Arsenal bacotnya apa ya. Cuma yang penting ya lu nomor 11, lu nggak ada peluru apa-apa gitu buat ngatain kita ya. Jujur aja sih nggak ada ya. Mau bilang lu baru-baru menang lah, akhir-akhirnya 3 menang berturut-turut ya. Bodoh amat. Intinya lu nomor 11, kita nomor 1. Oke? Dinikmatin aja. Bener-bener deserve banget kita menang. Bener-bener deserve banget kita jadi nomor 1. Dan ya, kita dukung terus Manchester United. Oke? Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.